Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini latihan soal terakhir, contoh latihan soal terakhir untuk bab yang kedua. Nanti materinya sampai di sini ya untuk PTS-nya. Nah, sebenarnya ini adalah variasi soal pada medan listrik dan gaya listriknya. Jadi masih mengulang bab yang awal-awal bab. Tapi ada sedikit perbedaan. Oke, langsung aja. Di contoh soal nomor 1 terdapat dua buah muatan 4 mikrocoulomb dan 9 mikrocoulomb yang terpisah sejauh 10 cm. Jika muatan ketiga itu Q3 6 mikrocoulomb, tentukan letak Q3 ditaruh agar gaya bekerja pada muatan Q3 bernilai 0. Nah, kalau kalian dapat soal seperti ini, kita tandain dulu ya, bernilai 0. Berarti gaya di C sama dengan 0. Gaya di C berarti ada gaya apa aja? Ada VA, sorry. Ini karena ini VC berarti ada C-nya ya, salah satu ya. VAC itu selalu sama dengan VBC. Nah, kita tentuin dulu letaknya di mana. Ingatnya gini ya. Karena sama berarti biar jadi 0 berarti arah gayanya harus berlawanan. Karena kalau tidak berlawanan atau searah itu resultan gayanya ditambah. Tapi kalau arah resultannya berbeda itu dikurang. Nah, kita prediksi ya. Kalau misalkan plus, ini plus. Kalau muatannya kita taruh di tengah-tengah, muatannya kan plus ya. Misalkan aja ya. Plus ketemu plus. Ini A, ini B, ini C. AC berarti kan ini sama ini ya. Plus plus, tolak menolak. Nah, ini VAC. C ke B, tolak menolak. Berarti ke sini juga. Wow, VBC. Nah, kita udah dapat nih. Berarti jaraknya itu ada di tengah-tengah. Nah, tengah-tengahnya cuma kita nggak tahu berapa kan. Jadi kita anggap aja titik ini, titik muatan ketiga ini di sini itu sejarak X. Ini muatan ketiga ya. X. Berarti dari sini ke sini berapa? Dari sini ke sini itu 10 dikurang X. Nah, udah kita masukin gaya, jangan lupa K, Q, A, Q, C per R, A, C kuadrat. Berarti K, Q, B, Q, C per R, B, C kuadrat. Kita coret ya. Yang sama coret. K-nya coret. Q, C-nya coret. Udah, kita masukin nilainya. QA 4 mikrocoulomb 10 min 6. QB-nya 9 kali 10 min 6. RAC-nya X kuadrat. Yang ininya berarti 10 min X dikuadratkan. Ada lagi yang bisa coret? Ada, ini coret. Pak, kok ini kan dari cm, harus diubah enggak? Sebenarnya karena ini perbandingan nggak perlu diubah. Ini pun sebenarnya kalau saya tulis 4 dan 9 juga nggak masalah, karena 10 pangkat min 6-nya bakal dicoret karena muatannya dalam bentuk yang sama. Jadi ini nggak perlu saya ubah ke dalam meter, cukup dalam senting juga nggak apa-apa. Oke, berarti ini kita tulisnya 4 per X sama dengan 9 10 min X, ya kan? Kali silang. Berarti 4 dikali 10 min X, 9 dikali X. 40 min 4X sama dengan 9X. Pindah ruas, berarti ini 40. Min 4 pindah ruas jadi plus. Ditambah 9X berarti jadi 13X. Berarti X sama dengan 40 per 13. Wow, jelek banget angkanya. Ini sekitar 3, sekian ya.
3,0 sekian lah. Kita tinggal hitung sendiri aja deh. Kita bulatnya 3,1 ya, 3,1 cm. Oke. Berarti 3,1 cm dari mana? 3,1 cm di sini. Berarti jaraknya itu 3,1 cm di kanan Q1 atau QA. Nah, berarti sebelah sini berapa? Tinggal dikurang. 10 kurang 3,1 sama dengan 6,9 cm di kiri QB. Nanti kita sesuaikan sama opsinya. Kalau di soal PG kalian sesuaikan opsinya, kalau di soal esai kalian jawab segini aja sudah pasti saya benarkan. Tapi lebih baik ditulis lagi ya, jaraknya berapa ke masing-masing. Jadi ini jawabannya. Oke, lanjut ke nomor 2. Sama seperti di atas, cuman muatannya berbeda. Dan Q3 saya nggak kasih tahu nilainya. Loh, gimana kalau misalnya Q3 nggak dikasih tahu? Nggak masalah, karena Q3 sama kayak QC yang tadi bakalan dicoret. Jadi tidak peduli sebenarnya muatan Q3 itu apa dan besarnya berapa, karena nanti bakal dicoret. Kita anggap aja dia positif. Jadi misalkan gini, ini plus, ini minus. Kita anggap positif misalkan ya. Q3-nya kita anggap positif. Berarti hubungan ini namanya kan tolak menolak. Berarti arah gayanya sebelah sini, ini sama ini tarik menarik arah sini. Karena arahnya sama berarti tidak benar, berarti bukan di tengah-tengah posisinya. Nah, kita ganti posisinya, misalkan ini yang A, ini yang B ya. Kita taruh sebelah sini. Ini yang C. Ini sama ini tolak, berarti ke sini kan arahnya. Ini AC. Terhadap BC dia tarik menarik, berarti ke sini. Oh, arahnya berlawanan. Bisa kita pakai, tapi ntar dulu kita lihat lagi. Plus minus yang B kita taruh sebelah sini. Apakah sebelah sini juga searah atau berlawanan? Kita buktikan. B ke C tarik menarik, oh berarti ke sini ya. AC tolak menolak ke sini. Wah, di sini arahnya juga berlawanan. Lalu mana yang dipakai? Nah, catatan ya, note, jika dua muatan awal berbeda, muatan ketiga ditaruh di sebelah nilai mutlak terkecil dari muatan awal. Nilai mutlak terkecil dari dua muatan awal. Nilai mutlak ya. Jadi kalau misalkan 1 sama min 9, ya kita taruhnya di 1. Karena nilai mutlak 1 lebih kecil daripada min 9. Karena nilai mutlak min 9 adalah 9. Jadi nggak peduli sebenarnya muatannya apa. Yang paling kecil nilainya 1 dibanding 9 kecilan 1. Berarti yang benar adalah yang ini. Yang ini kurang tepat. Kita pakai yang ini ya. Berarti kita gambar ulang aja. Plus di sini ke sini 10. 6 ya, sorry. 6. Ini min 9. Ini 1. Ini muatan ketiga. Di sini ke sini jaraknya X, berarti dari sini ke sini jaraknya adalah 6 ditambah X. Berbeda sama ini ya, kalau di tengah-tengah dikurang, kalau di pinggir-pinggir itu ditambah. Berarti kita bisa langsung kerjakan. Berarti gaya 1,3 sama dengan gaya 2,3. Gaya 1,3 ini ya, 1,3. Ini 2,3. 1, 2, 3. Atau ini A
BC, biar sama deh dari awal. Berarti ini AC, BC. Sama kita dari K, QA, QC per RAC kuadrat. Kalau kalian udah terbiasa sebenarnya cuma tinggal nulis QC per RAC-nya, QA per RAC kuadratnya aja ya. Tapi nggak apa-apa, nama juga lagi belajar, harus pelan-pelan. QB, QC per RBC kuadrat. Coret K, QC, QC, K. Berarti ini masing-masing 1 per jarak RAC X kuadrat, QBC, QB-nya 9, 6 plus X kuadrat. Sama kayak tadi saya bilang, sebenarnya nggak perlu ditulis kayak gini, ntar tinggal dicoret juga sama. Oh, sorry, saya ada ketinggalan berarti ya tadi. Oh, cara yang di sebelah sini ada salah, nanti akan saya koreksi. Oke, ini cara ngerjainnya biar ngilangin akarnya. Ini kuadratnya nggak hilang nih. Wah, oke. Ini kerjanya masing-masing kedua ruas itu diakarin. Kita akarin, ini kita akarin. Biar kuadratnya hilang. Berarti hasilnya akar 1 ya 1, X kuadrat ya X, 93, N-nya 6 plus X. Kali silang. Sorry, lanjutannya di sini ya, nggak muat. 1 tambah 6x berarti 1 dikali 6 plus x berarti 1 kali 6 plus x. Terus ulangan dulu deh. 3 kali x 3x, 1 kali 6 6, 1 kali x x, 3x berarti 6 sama dengan pindah ruas 2x. 3x dikurang x ya, karena pindah ruas. Jadi x sama dengan 6 per 2 sama dengan 3 cm. Berarti ini 3 cm di kiri Q1, kiri QA. Berarti di sini 6 tambah 3 9 cm kiri QB. Nah, yang ini tadi saya salah ya. Tadi saya nulisnya kuadratnya udah hilang. Oke, yang ini salah. Kita perbaiki. Di sini. Oke. 4 per X kuadrat 9 per 10 min X kuadrat. Diakarin juga. Jadi setelah penjelasannya selalu diakarin ya biar kuadratnya hilang. Akar 4 berarti 2 X kuadrat X. Akar 9 3 10 min X kali silang. Berarti 2 kali 10 20, 2 kali min X min 2 X, X kali 3 3X. Berarti 20 sama dengan 3X ditambah 2X. Berarti 20 sama dengan 5X. Sehingga kita dapat X sama dengan 20 per 5 atau 4 cm. Berarti yang ini 4 cm ya, bukan 3,1. Berarti ini 10 kurang X berarti 6. Berarti ini 4, ini 6 cm. Oke, sorry ya, agak ngeblank nih. Oke, untuk soal berikutnya yang ini agak sedikit rumit, bukan sedikit rumit ya, emang rumit ya. Jadi kalau kalian dapat soal seperti ini, penyelesaiannya pakai vektor yang sudah diajarkan di kelas 1 sama Bu Rini. Bukan Bu Rini kalian ya, sama Pak Asep berarti. Oke, untuk yang mengerjakan soal ini kan kita diminta tentukan gaya pada muatan C. Pada muatan C. Berarti kita harus tahu dulu arahnya seperti yang sudah pernah saya bilang kemarin. Tentukan arahnya dulu baru kita hitung. Arahnya bagaimana? Nah, arahnya gini. C ke A. Tolak menolak karena sama-sama minus. Berarti ke arah sini. Ini F, A, C. Terus B, C. Plus minus. Berarti tarik menarik ke arahnya sini. B, C. Nah, berarti ini kan ada sudut yang terbentuk. Berapa sudutnya? Nah, kita tentuin dulu sudut yang di sebelah sini.
Segitiganya adalah sama kaki, berarti sudut yang dibentuk adalah di sini 45 derajat, di sini juga 45 derajat. Jadi kalau sama kaki sama-sama 45, tapi nanti kalau segitiga sama sisi 60 derajat ya. Oke. Nah, berarti besar di sini berapa? Lihat, ini adalah garis berpelurus. Berarti di sini 180 derajat dikurangi 45 sama dengan 135 derajat. Ini adalah sudutnya. Penyelesaiannya seperti apa? Penyelesaiannya pakai vektor. Oke, lanjut ya. Penyelesaiannya pakai vektor, berarti cari VC-nya sama dengan akar gaya AC kuadrat ditambah gaya BC kuadrat ditambah 2 FAC FBC cos theta. Nah, berarti cos di sini ada cos 135 ya. Ada FAC, ada FBC. Cari dulu masing-masing FAC berapa, FBC berapa. Terus cos 135 berapa? Oke. Cari FAC. Berarti K QA QC per RAC kuadrat. K-nya selalu 9 kali 10 pangkat 9, QA-nya 2 kali 10 min 6. Ingat ya, kalau sudah masuk hitungan untuk soal medan dan gaya tidak perlu pakai tanda muatannya. Ya berarti semua tetap plus ya. Mau dia negatif berarti dihitungan tetap plus. Dikali berapa nih? 2 juga, 2 kali 10 min 6 per. Nah, jaraknya berapa? Jaraknya di sini ini 3 berarti di sini 3 akar 2. Pakai Pitagoras ya. Ntar coba kalian hitung sendiri. Hasilnya segini. Ini masih dalam sentimeter. Berarti kalau dalam meter 3 akar 2 kali 10 pangkat min 2 kuadrat ya. Oke, tulis ulang 2 aja. 9 kali 2 kali 2 36, 10 pangkat min 3. 9 dikurangin 6 3, 3 dikurangin 6 min 3. Lanjut yang bawah. 3 akar 2 kuadrat. 3 kuadrat 9. Akar 2 kuadrat 2. Berarti 9 kali 2 ya. 9 kali 2 adalah 18. 10 min 4. Di kuadrat masing-masing ya, jangan lupa. 3 kuadrat 9, akar 2 dikuadratin 2. 9 kali 2 18. Coret 2 kali 10 pangkat min 7. 2 kali 10 pangkat min 3 dikurang min 4 berarti 1 alias 20 Newton. Pi BC K QB QC per R BC kuadrat. 9 kali 10 pangkat 9 QB-nya 1, 10 pangkat min 6 berarti ya. 2 kali 10 pangkat min 6 yang C-nya dibagi 3 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. 9 kali 2 18 kali 10 pangkat min 3 per 3 kuadrat 9 dikali 10 pangkat min 4. 18 bagi 9 2. 20 ya, sama kayak yang di atas ya. 2 kali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 1 alias 20 Newton. Udah dapat masing-masing, kita masukin ke sini. Berarti akar 20 kuadrat ditambah 20 kuadrat ditambah 2 kali 20 kali 20 cos 135 kuadrat. Cos 135 kok kuadrat. 20 kuadrat 400. 20 kuadrat 400. 20 kali 20 400 kali 2 800. Cos 135 setengah akar 2.
Jumlahkan 400 800 ditambah 400 akar 2. Oke, kalau seperti ini mau nggak mau ngitungnya pakai kalkulator ya, karena ini akan sedikit menyusahkan ngitungnya. Nah, nanti pas ulangan saya kasih angka yang mudah. Oke. Oke, untuk jawabannya nanti dihitung masing-masing aja ya. Ntar dapat hasilnya diakarin. Kalau saya ngitung kayak gini, sebenarnya sampai sini juga udah selesai. Cuman kalau mau disederhanain lagi, jawabannya bisa seperti ini juga, berarti ini aja ya. Oke, nanti saya kasih angka yang gampang, tenang kok. Oke, ada lagi nggak? Oh, ada lagi contohnya. Oh, terakhir. Contoh terakhir. Ini sebenarnya sama kayak yang di depan-depan, kayak gaya. Cuman kan medan listriknya. Tentukan di mana medan listrik bernilai 0. Kalau ini plus minus, patokannya jangan lupa yang mana saya bilang. Misalkan titiknya di tengah. Berarti kan plus itu menuju titik, berarti arahnya ke sini. Min itu ke sini. Nah, arahnya sama, berarti bukan seperti ini penyelesaiannya. Kita taruh di sebelah kiri. Plus ke sini betul. Ini ke sini, berarti kan ketarik ke sini ya. Arahnya berlawanan. Nah, ini bisa jadi benar. Ketentuannya sebenarnya sama kayak gaya listrik ya. Nanti kita lihat dulu yang ini. Ini menuju titik kalau positif, kalau negatif berarti menjauhi titik. Nah, arahnya juga berlawanan. Kita pakai yang mana? Ketentuannya sama seperti di nomor 2. Jika dua muatan awal berbeda, berarti titiknya ini berganti ya, karena ini kan gaya. Kalau medan berarti titik ditaruh di sebelah nilai muatan terkecil. Nah, 9 sama min 4, nilai muatan terkecilnya mana? Ya 4, berarti 4 yang dipakai. Oke. Nah, oke, lanjut. Berarti kita gambar ulang. Ini 9, ini 4 mikrokulom jaraknya 10. Nah, berarti titiknya di sebelah sini ya. Dari sini ke sini adalah X, berarti jarak dari muatan 1 ke titik ini adalah 10 tambah X. Nah, tinggal kita cari masing-masing. E pada muatan A, ini B, harus sama dengan E muatan B. Berarti K QA per RA kuadrat K QB per RB kuadrat. K-nya sama, coret. QA-nya masukin. Nggak usah diubah ke kulom ya, biarin aja dalam mikrokulom. Yang penting muatannya sama. RA 10 tambah X kuadrat. Ini 4. X kuadrat, akarin ya, selalu akarin. Akar 93, bawahnya tinggal tulis ulang 10 plus X, nggak pakai kuadrat. Akar 42, ini X kali silang, berarti 3 kali X sama dengan 2 kali 10, 20, 2 kali X, 2X. Pindah ruas, berarti 3X dikurang 2X sama dengan 20. X sama dengan 20 cm, berarti X ini 20 cm ya. Berarti 20 cm kanan QB atau 30 cm kanan QA. Ini 20, ini 10 tambah 20 30 ya. Oke. Selebihnya sebenarnya sama. Ada mungkin nanti saya bisa jadi mengeluarkan yang ini tapi dalam bentuk medan listrik, berarti salah satunya saya ganti dengan titik ya. Tapi mungkin juga enggak karena soalnya cuma 25. Oke,
Materinya cukup sampai di sini. Besok PTS-nya sampai sini. Materi yang keluar dari awal sampai di sini. Oke, saya cukupkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.